Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Kita masuk pada bab yang keempat atau pertemuan yang keempat untuk mata kuliah tafsir dan media. Tema kali ini adalah otoritas keilmuan, yaitu bidang tafsir di media. Kemarin kita sudah membahas bagaimana sejarah media dan juga relevansinya pada studi Quran maupun studi tafsir. Sekarang kita mencoba untuk mendalami lebih lanjut ya, dengan hadirnya beragam media sosial di media online, entah itu Facebook, entah itu Twitter yang sekarang beralih nama menjadi X, atau Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Bagaimana otoritas dari keilmuan yang disampaikan oleh netizen, ya, yang disampaikan oleh orang-orang tertentu di media, khususnya kontennya yang berisi tentang kajian Quran maupun kajian tafsir. Nah, ini yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Sehingga materi kita untuk pertemuan yang keempat ini adalah otoritas keilmuan bidang tafsir di media. Oke. Apa sih pengertian dari otoritas? Nah, ini menjadi penting karena ini adalah makna dasar ya yang harus kita pahami sebelum kita masuk pada substansi. Apa itu otoritas? Apa itu ilmu? Ya, otoritas itu makna harfiahnya adalah kekuasaan yang sah atau hak untuk bertindak. Makna lainnya adalah wewenang, ya, atau hak membuat peraturan atau hak memerintah. Ya, jadi makna otoritas itu ya hak atau wewenang, ya, hak untuk membuat peraturan atau hak untuk bertindak. Ya, itu makna otoritas. Sedangkan ilmu, kita semua tahu ilmu itu berasal dari bahasa Arab, dari akar kata alima ya'lamu ilman, yang secara harfiah memiliki makna mengerti, memahami dengan benar-benar. Ya, jadi ilmu itu makna dasarnya bisa kita terjemahkan sebagai mengerti, memahami atau mengetahui, itu ilmu. Ya, kemudian apa itu otoritas keilmuan? Ya, kalau otoritas itu maknanya adalah wewenang, ya, atau hak, kemudian ilmu itu maknanya adalah mengerti atau mengetahui. Sekarang apa itu otoritas keilmuan? Ya, otoritas keilmuan adalah orang yang memiliki wewenang, yaitu hak yang sah terkait suatu keilmuan. Maka dalam konteks studi kita yaitu studi Quran dan tafsir, maka otoritas keilmuan adalah orang yang memiliki hak, orang yang memiliki wewenang terkait dengan studi Quran dan tafsir, ya. Atau makna lain bahwa otoritas keilmuan itu adalah wewenang yang sah yang dimiliki seseorang terkait suatu keilmuan atau diakui oleh kelompoknya. Ya, maka kita mengenal dalam konteks perkembangan dari agama Islam. Di sana ada fikih, ya. Dalam istinbatul hukum itu ada ijma atau konsensus. Maka ketika ada konsensus, ada ijma, ada kesepakatan, nah, itu bisa dijadi landasan untuk istinbatul hukum. Nah, begitu juga dalam konteks otoritas keilmuan ini, jika ada seseorang, ya, di mana dia dianggap kompeten dalam hal ini bidang studi Quran maupun tafsir dan diakui oleh kelompoknya, ya, diakui oleh komunitasnya yaitu komunitas Quran. Misal dalam konteks asosiasi ilmu Al-Quran dan tafsir itu ada AIAT, ya, yang pusatnya ada di Jogja. Nah, misal ketika forum AIAT ini, ya, menunjuk dan menyepakati bahwa si A ini adalah orang yang kompeten dalam bidang Quran, dalam bidang tafsir, ya, maka ini bisa menjadi legitimasi bahwa orang tersebut memiliki wewenang keilmuan dalam bidang Quran dan tafsir. Jadi maknanya seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita masuk pada wewenang keilmuan di media, ya, kita membahas terkait dengan transmisi keilmuan supaya ada kesinambungan bahwa dalam studi Quran, dalam studi ulumul Quran atau dalam sejarah
yang lalu, di mana Nabi sebagai tonggak awal penafsiran Al-Quran, ulama semua sepakat di mana ketika Al-Quran disandarkan riwayatnya atau penjelasannya pada Nabi, itu adalah kredibilitas tafsirnya yang paling tinggi, atau dalam bahasa ulumul Quran disebut tafsir bil maksur, dalam bahasa lain tafsir bil riwayah, dalam bahasa lain tafsir bil mangkulah. Ini adalah derajat tafsir yang paling tinggi, penafsiran yang disandarkan pada Kanjeng Nabi. Nah, maka dalam konteks ini kita mengenal istilah yang disebut dengan sanad keilmuan. Ya. Kenapa kok dianggap derajatnya paling tinggi? Ya, karena sanad keilmuannya jelas bahwa penjelasan ini didasarkan pada penjelasan Nabi. Nah, itu loh. Ya. Misal ini ada ayat Al-Qur'an bunyinya walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya, bahwa orang beriman itu tidak boleh mencampur adukkan keimanannya dengan bidzulmin, dengan perbuatan zalim. Nah, ketika melihat redaksi ayat ini, para sahabat waktu itu bertanya pada Nabi, wahai Nabi, siapa sih di antara kita yang tidak melakukan perbuatan zalim? Ya, sahabat bertanya sambil dalam tanda kutip protes. Siapa sih dari kita yang tidak zalim, Kanjeng Nabi? Susah ini ya, kurang lebih begitu. Ya, kenapa? Ya karena makna zalim itu apa sih? Makna zalim kan wat usai'in laisa fi mahalihi, kan itu, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, jadi kan banyak di antara kita sebenarnya itu juga zalim, ya, dengan berbagai levelnya, kan itu. Lah kurang lebih para sahabat itu bertanya, siapa sih dari antara kita ini yang tidak zalim Nabi, kan gitu. Lah maka Nabi kemudian menjelaskan bahwa maksud zalim dalam ayat itu adalah yaitu asyirik, yaitu kemusyrikan, menyekutukan Allah. Ya, kata Nabi, inna syirka la dzulmun adzim. Nah, maka makna syirik pada ayat tadi walam yalbisu imanakum bidzulmin adalah maksud kedzaliman di situ adalah asyirik. Ini contoh bagaimana Nabi menjelaskan ayat dalam Al-Qur'an. Lah model ini disebut model bil maksur. Ya. Nah, ada penjelasan dari Nabi. Lah, model penjelasan ini dari yang disandarkan pada Nabi adalah model penafsiran yang dianggap paling kredibel di antara model-model yang lain. Lah, kembali. Lah, transmisi keilmuan, ya, dalam transmisi keilmuan kita compare misal dalam studi hadis, ya. Dalam studi hadis itu ada ilmu yang disebut dengan takhrijul hadis. Ya, di antara takhrijul hadis itu adalah jarah wa ta'dil, bagaimana melihat atau menilai kredibilitas perawi dalam menyampaikan suatu hadis. Apakah perawi ini ada liqa dengan perawi yang lainnya, yaitu bertemu, apakah dzabit, apakah memiliki kompetensi, ya, apakah dia menjaga muruahnya, dia apakah menjaga dari hal-hal yang syubhat dan seterusnya. Itu sampai diteliti sedemikian detail, ya, untuk menjaga apa? Menjaga tadi message-nya yang disandarkan pada Nabi. Ketika ketika syarat-syarat yang telah dirumuskan oleh para ulama itu dipenuhi, ya, dia dzabit, dia ada liqa, ya, bahwa hafalannya kuat dan seterusnya, ya, maka derajat hadis itu nanti dinilai apakah masuk kategori sahih, hasan, atau bahkan dhaif. Di antara prasyaratnya apa tadi? Ada kesinambungan sanad, ada kesinambungan riwayat sampai enggak pada Nabi. Ya, riwayat dari A, B, C sampai Nabi. Musasal enggak? Itisal enggak? Nah, itu. Ya, maka kesinambungan sanad ini, nah, inilah yang disebut dengan transmisi keilmuan. Ketika wusul maka valid. Nah, gitu loh, ya. Nah, dalam konteks studi Quran kita bisa lihat bagaimana yang ada di pesantren-pesantren kita, yang ada di pondok-pondok di Nusantara, khususnya di Jawa, bahkan menjadi konsensus, ya, kesepakatan para ulama-ulama kita bahwa ketika kita belajar ilmu khususnya Al-Quran itu harus memiliki sanad yang kuat, harus memiliki sanad yang valid, jelas, ya. Maka kalau kita misal menghafalkan Quran pada kiai-kiai kita, pada guru-guru kita, dan kita sudah menyelesaikannya, pasti, ya, kita akan mendapatkan sanad
keilmuan, kita akan mendapatkan sanad Quran tadi. Ya, kita menghafalkan pada kiai kita pada kiainya pada kiainya terus sampai Kanjeng Nabi. Lah, itu namanya transmisi keilmuan. Ya, transmisi keilmuan. Ketika ini ada tadi kesinambungan, ya, transmisi keilmuan kesinambungan dan itu usul sampai Kanjeng Nabi, maka itu valid. Nah, itu ya. Sederhananya seperti itu. Lah, kemudian ada pergeseran transmisi. Tadi transmisi keilmuan yang saya sampaikan, ini ada pergeseran transmisi. Ya, transmisi keilmuan dari guru ke murid yang model halakoh tatap muka. Ya, kita dulu waktu belajar pada kiai-kiai kita, pada ustadz-ustadz kita itu bertemu. Ya, kita pada suatu forum, pada suatu majelis. Ya, nah, hari ini ada pergeseran di mana yang awalnya adalah model-model halakoh tatap muka dan sejenisnya, ada pergeseran, yaitu pergeseran dalam bentuk virtual, ya, di mana nilai pembelajaran bergeser dan otoritas keilmuan dipertanyakan. Karena apa? Karena keterbukaan informasi yang luas dan masif di dunia maya. Ya, apa itu Google Search atau yang sering diplesetkan menjadi Mbah Google? Ketika kita ingin tahu akan sesuatu, seringkali kita googling, seringkali kita tanya dengan Google. Padahal di Google, dia sebagai search engine, dia menghimpun beraneka ragam informasi yang masuk di sana. Nah, ini yang menjadi problem terkait dengan bagaimana otoritas keilmuan yang ada di Google, bagaimana validitas keilmuan yang ada di Google, khususnya terkait dengan studi Quran maupun tafsir. Ada pergeseran otoritas keilmuan. Nah, ini loh yang menjadi wilayah kita yang harus kita kaji secara seksama. Ya, karena apa? Karena pemahaman agama ketika hanya disandarkan pada wilayah virtual, hanya disandarkan pada wilayah yang skupnya itu adalah skup virtual, didasarkan pada informasi atau data yang di Google, itu boleh jadi misleading ketika tanpa dibekali ilmu-ilmu dasar, khususnya terkait ulumul Quran atau ulumul tafsir. Kalau kita sudah cukup bekal, itu mungkin masih mendingan, masih masih terkontrol, ya. Kita masih bisa memilah-milah mana yang pas, mana yang tidak pas, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Tapi bagi mereka yang awam, bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki bekal keilmuan, nah bahaya. Ya, kita yang punya bekal saja itu juga boleh jadi salah, misleading. Ya, maka ada makalah, ya, bahwa kalau kita belajar tanpa didampingi oleh seorang guru, maka gurunya adalah syaitan. Nah, kerap kali kita belajar gurunya itu adalah Google, kan gitu. Ya, nah, tanpa ada guidance. Nah, ketika ini masuk pada wilayah agama, bahaya. Ya, maka tadi perlu pencermatan. Karena apa? Semua orang, siapapun itu, memiliki akses yang sama pada dunia maya, selama memiliki akun dan seterusnya. Ya, tidak peduli kiai, tidak peduli guru atau tidak guru, tidak peduli dosen atau tidak dosen, sama bisa mengisi ruang-ruang virtual tadi. Nah, itu loh problemnya. Ya, maka kita sebagai orang yang hari ini banyak berinteraksi dengan dunia maya juga perlu tadi filterisasi. Ya, apalagi ketika informasi itu terkait dengan Quran, terkait dengan tafsir, terkait dengan konten keagamaan. Ya, kita tetap perlu untuk tabayun, kita perlu untuk verifikasi, kita perlu untuk minta petuah, minta petunjuk, ya, kepada para ahlinya, pada para kiai, pada para ulama, supaya tidak misleading info-info atau data-data yang beredar di dunia maya ini. Ya, tapi ini semacam keniscayaan. Karena apa? Ya, arus informasi yang luar biasa, bahwa kita ini, ya, hampir semua dari kita tidak bisa lepas dari smartphone, tidak bisa lepas dari akses internet. Ya, di sisi lain positif, tapi di sisi lain juga tadi problem. Ya, ini yang perlu kita cermati. Ya, nah, di sisi lain dalam konteks pencarian ilmu, ya, ada juga pergeseran paradigma. Dulu para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita itu, ya, ketika tholabul ilm itu, ya, menghafal, mencatat, ya, dari kitab, dari keterangan kiainya, dari keterangan ustadznya, ulamanya, dan seterusnya. Ya,
kemudian ada proses dialog, ada proses mujadalah, ya, dan seterusnya. Ya, tapi hari ini hadirnya beragam informasi di dunia maya menyebabkan, ya, teman-teman mahasiswa, tentu tidak semua, ya, lebih suka cara-cara instan. Apa itu? Copy paste. Sehingga apa? Budaya akademik tereduksi. Ini bisa tervalidasi dari makalah-makalah yang kalian buat. Ya, Anda dapat tugas makalah, kira-kira ada materi yang sesuai, kamu ambil, download, kamu ganti covernya, ganti namamu. Nah, ini problem kan gitu. Ya. Ya. Di sisi lain, hadirnya dunia virtual memang mempermudah kalau kita mencermatinya secara positif. Ya, banyak kitab-kitab yang hari ini terdokumentasi dalam bentuk virtual. Ada Maktabah Syamilah, ada Jawamiul Kalim, ada Hadis Sof, ada Quran digital, ada Bahisul Qurani, dan lain-lain. Itu membantu sebenarnya kalau kita bisa menilai dan menggunakannya secara positif. Ya, tapi lagi-lagi, ya, kemudahan ini kadang disikapi secara negatif. Nah, tadi problemnya. Nah, maka dua sisi ini, dua mata pisau ini harus kita sikapi secara bijak. Supaya apa? Supaya bahwa kehadiran dari dunia virtual ini, kehadiran akses internet ini bisa kita sikapi secara positif, sehingga juga berimplikasi positif pada pengembangan studi Quran dan tafsir khususnya, atau pengembangan keilmuan secara umum. Maka perlu sinergi daring luring, ya, dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran agama. Ya, kita perlu kombinasi daring dan luring. Maksudnya apa, Pak? Bahwa kita juga perlu untuk mengakses, ya, kitab, buku secara konvensional, tapi juga digital. Ya, kitab-kitab yang ada di Maktabah Syamilah yang saya sebutkan tadi, ya, kitab-kitab yang ada di Jawamiul Kalim, ya, kita perlu gunakan. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan kitab-kitab yang dalam bentuknya konvensional. Ya. Nah, karena apa? Karena sinergi daring luring ini untuk memvalidasi data atau tulisan yang kita baca. Boleh jadi kan gitu. Boleh jadi, ya, ada tulisan di aplikasi, misal Maktabah itu yang ternyata ada salah ketik, katakan ini. Ya, atau ada kesalahan, ternyata berbeda dengan edisi cetak, misal ini. Nah, mengantisipasi hal-hal demikian, ya. Jadi human error itu semacam keniscayaan. Maka sinergi antara daring dan luring ini adalah jalan tengah, ya, menghadapi dunia hari ini yang penuh dengan akses internet dan tidak bisa lepas dari akses internet. Ya, oleh karena itu kita harus lebih bijak dalam mensikapi perkembangan teknologi ini. Ya, khususnya dalam studi Quran dan tafsir, kita perlu memfilter, kita perlu menelaah, ya, apakah benar-benar sumbernya itu valid, apakah yang menyampaikan itu benar-benar memiliki kompetensi atau otoritas keilmuan dalam bidang Quran maupun tafsir. Dengan demikian kita bisa mengklasifikasikan, ya, mana yang valid dan mana yang tidak valid, ya, supaya kita tidak terjebak dan misleading dalam studi Quran di media virtual. Itu dari saya, semoga memberi pencerahan pada teman-teman semua. Nanti kita diskusikan lebih lanjut di dalam kelas, ya, jika ada hal-hal yang belum dimengerti dengan baik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.